Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kalian sudah naik di kelas 6. Berarti ini adalah penentuan ketika kalian di sekolah dasar. Pesan Pak Edi untuk yang masih malas belajarnya mohon ditingkatkan, untuk yang udah lebih berarti tetap dipertahankan. Pada hari ini Pak Edi akan mengajarkan muatan PKN kelas 6 sejarah perumusan Pancasila. Dengan mempelajari ini diharapkan kalian nanti bisa mengetahui sejarah perumusan Pancasila. Langsung saja ke materinya. Sebenarnya Pancasila itu setiap hari Senin sudah kalian baca, sudah kalian dengar ketika upacara. Seharusnya kalian sudah hafal 1-5 beserta lambang-lambangnya. Dalam sejarah perumusan Pancasila yang pertama itu adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk berawal dari janji Jepang. Jepang memberikan janji kemerdekaan pada rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Pendidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu disebut Dokuritsu Junbicho Sakai. Tugas BPUPKI sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu banyak tokoh yang dilibatkan. Yaitu sebanyak 67 orang, sebanyak 60 berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan untuk membentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau disingkat menjadi NKRI. Dalam merumuskan dasar negara Indonesia, BPUPKI mendengarkan beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional Indonesia, di antaranya Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh tersebut mengajukan pendapat tentang dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama tokohnya adalah Muhammad Yamin. Coba anak-anak perhatikan gambarnya, karena di ujian tahun 2018 pernah keluar salah satu tokoh yang mengusulkan dasar negara. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, beliau berpidato mengemukakan gagasan mengenai 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua, Supomo, ini juga dulu pernah keluar di ujian akhir semester. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, beliau berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar Republik Indonesia yang dinamakan dengan Dasar Negara Merdeka. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, kesinambungan atau keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang terakhir tokohnya adalah Insinyur Soekarno. Kalian pasti sudah kenal Soekarno, gambarnya juga diperhatikan. Dalam sidang pada tanggal 1 Juni 45, beliau berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila. Nah, jadi Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno itu menjadi tanggal lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni. Isi dari gagasan Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia ini dinamakan Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Tugas Panitia 9 mengolah usulan dari konsep para anggota BPUPKI, yaitu 3 tadi, ada Muhyamin, Supomo, dan Soekarno, diolah oleh Panitia 9.
Keanggotaan Panitia 9 sebagai berikut. 1. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Raden Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, Abdul Wahid Hasim, Kahan Muzakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan yang terakhir adalah Maramis. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu untuk melaksanakan sidang tak resmi. Sidang tak resmi dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua. Sidang tersebut membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Sebagai ketua, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Hasil kerja tersebut berupa dokumen rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bagaimana rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu? Bunyinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita cermati, Piagam Jakarta itu hampir sama dengan Pancasila yang sekarang ini. Bedanya hanya ada di poin yang pertama. Setelah itu BPUPKI dibubarkan dan tugasnya diganti oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa BPUPKI dibubarkan? Karena BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI selesai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbei Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Isi Piagam Jakarta yang menjadi rumusan dasar negara kemudian menjadi perdebatan. Alasannya, masyarakat di wilayah timur Indonesia umumnya bukan penganut agama Islam. Masyarakat di Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata pada Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut dianggap tidak mewakili masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam. Usulan tersebut disampaikan kepada Muhammad Hatta karena alasannya Muhammad Hatta untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Muhammad Hatta lalu menyampaikan usulan tersebut dengan sidang pertama PPKI. Usulan tersebut diterima sehingga kalimat yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama PPKI. Dalam sidang pertama PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari pengesahan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demikianlah dasar atau sejarah perumusan Pancasila dari awal dan sampai akhir. Pak Edi ingin ulangi lagi dari awal. Jadi dalam proses sejarah perumusannya, pertama itu dimulai dari Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Kemudian dalam sidangnya ada 3 tokoh yang mengajukan rancangan hasil negara, ada Soekarno, ada Supomo dan Mohyamin. Ketiga tokoh itu mengajukan rancangan dasar negara, kemudian diolah lagi menjadi oleh panitia 9 sehingga mengajukan Piagam Jakarta. Kemudian nanti ada perdebatan di sila yang pertama, diganti jadi Ketua yang Maha Esa, dan akhirnya disahkan oleh PPKI dalam sidang yang pertamanya 18 Agustus 1945. Jadi itulah sejarah singkatnya. Nanti anak-anak di rumah mohon diulangi lagi, dibaca lagi, dipahami lagi, bisa mencari sumber-sumber dari buku lainnya atau dari internet. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Pak Edi akan memberikan beberapa latihan soal untuk mengetes seberapa jauh pemahaman anak-anak. Nanti soalnya dikerjakan sendiri, bisa melihat dari buku paket atau mencari sumber dari internet dan sebagainya. Marilah pelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Daripada cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.